Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi setelah melaksanakan salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan kajian kita tentang Qasasul Quran, di mana di pagi hari ini kita akan membahas surah Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'u zalimin fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin faba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari saw'ata akhi qala ya waylata a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwariya saw'ata akhi fa asbaha minan nadimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengkisahkan kepada kita tentang dua putra Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Qabil dan saudaranya Habil. Kita tahu bahwa saat Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam diturunkan dari sorga, dan juga istrinya Hawa, dalam beberapa riwayat ada yang mengatakan Adam itu diturunkan di Sri Lanka dan Hawa diturunkan di Jeddah. Kemudian keduanya saling mencari, maka ketika saling mendekat di sebuah tempat namanya Muzdalifah, akhirnya kemudian berjumpalah dua manusia mulia ini di sebuah tempat yang disebut dengan Arafah. Itulah disebut Arafah karena saling mengenal antara Adam dan Hawa. Di tempat inilah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada keduanya lafaz-lafaz taubat, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Adam dan juga Hawa untuk mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah kalimat yang pertama diucap Nabi Adam saat diturunkan ke bumi. Setelah kemudian keduanya mengucap kalimat ini, kalimat tobat, Rabbana ya Rabb kami zalamna anfusana, kami sudah menzalimi diri-diri kami, fa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak memberikan kasih sayangmu kepada kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami termasuk orang-orang yang rugi. Makanya siapapun yang datang ke Arafah di musim haji, kemudian dia berdoa dengan doa ini dengan tulus dan ikhlas, maka semua dosa-dosanya akan diampuni.
Makanya kenapa wukuf di Arafah dalam manasik haji itu sesuatu yang sangat vital dalam manasik haji. Sampai Rasul mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu ditentukan dengan wukufnya kita di Arafah. Karena di situ Allah turun dan mengampuni hamba-hambanya. Singkat cerita, akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Adam untuk menggauli Hawa, supaya tercipta apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman dalam surah Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali keduanya aku perintahkan untuk beribadah. Kalau Adam dan Hawa tidak memiliki keturunan, lalu siapa yang akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka untuk mewujudkan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, inilah makanya kemudian Allah memerintahkan Adam untuk menggauli Hawa agar tercipta tujuan Allah, bahwa Allah akan menciptakan Adam ini sebagai khalifah. Dan khalifah dalam bahasa Arab itu maksudnya yakhlufu ba'duhu ba'dha, makhluk yang bergenerasi, itu disebut khalifah. Maka dari pernikahan Adam dengan Hawa inilah Allah anugerahkan setiap Hawa hamil selalu kembar, tau'am dalam bahasa Arab. Bahkan dalam riwayat ada yang mengatakan Hawa itu sampai melahirkan 20 kali. Berarti kalau sekali lahir kembar, berarti putra Adam itu dan putri Adam itu semuanya 40 orang. Lah anak yang paling besar itu disebut Qabil, kemudian adiknya disebut Habil. Karena putra-putra Adam sudah pada dewasa, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Adam untuk dinikahkan satu dengan yang lain dengan cara sinak, di mana kembaran Habil menikah dengan kembaran Qabil dan sebaliknya juga demikian. Jangan sampai kemudian ada pernikahan saudara, karena kalau seandainya di zaman itu ada manusia selain daripada turunan Adam alaihi salatu wassalam, tentu akan dinikahkan dengan orang lain. Tapi karena makhluk atau manusia terbatas kala itu, ya dengan cara itulah Allah Subhanahu wa taala menjodohkan antara Qabil dan juga Habil dengan sesama kembarannya. Masalahnya bahwa Habil ini saat dilahirkan dan juga kembarannya, Habil diberikan paras yang sangat tampan sekali, tapi kembarannya tidak terlalu cantik. Kebalikan dari Qabil, Qabil ketika dilahirkan dia bukan orang yang tampan, tetapi kembarannya cantik sekali. Yang namanya dorongan manusia, sebagaimana Allah mengatakan zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa, namanya manusia itu dihiasi cinta kepada wanita. Maka Qabil dan Habil ini sama-sama menghendaki wanita yang cantik, kembaran daripada Qabil. Tentu tidak mungkin satu wanita diperebutkan dua laki-laki. Akhirnya kemudian Adam alaihi salatu wassalam memerintahkan keduanya untuk berkurban. Siapapun yang diterima kurbannya berhak menentukan pasangannya. Dari sinilah kisah diceritakan di dalam surah Al-Maidah ayat 27 ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan watlu alaihim, wahai Muhammad, bacakan kepada mereka. Ayat ini sebenarnya yang bicara tentang Habil dan Qabil ini menyindir kepada umat Yahudi. Karena sebelumnya ayat ini bercerita tentang masalah hasadnya orang-orang Yahudi. Begitu hasadnya orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin yang ada di kota Madinah, sampai berakhir kepada menanamkan permusuhan yang lebih besar dibandingkan orang-orang musyrik. Sampai Allah mengatakan la tajidanna asyaddan nas adawatan lilladzina amanul yahud walladzina asyraku.
engkau akan mendapati manusia yang paling bermusuhan dengan orang-orang yang beriman. Pertama Yahudi, baru orang-orang yang menyekutukan Allah. Lah orang-orang Yahudi ini sangat bermusuhan kepada kaum muslimin karena hasad mereka, di mana ketika mereka sudah ratusan tahun menunggu kenabian dari Bani Israel, rupanya Allah tidak takdirkan Nabi akhir zaman itu dari Bani Israel, tetapi dari Bani Ismail, dari orang Arab. Dari sinilah orang-orang Yahudi hasad, berakhir dengan kedengkian, akhirnya tertanam permusuhan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasul untuk membaca kisahnya Habil dan Qabil ini kepada orang Yahudi, bahwa kalian ini persis seperti Qabil, seolah-olah Allah ingin katakan seperti itu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala katakan, watlu alaihi, bacakan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang Yahudi itu. Apa yang dibacakan? Naba abnai Adam bil haq, tentang kisah dua putra Adam dengan kebenaran. Idz qarraba qurbanan, ketika keduanya berkurban. Ada yang mengatakan karena Habil ini kan sahibul masyiyah, suka berternak, makanya kemudian Habil berkurban dengan ternak kambing yang sangat-sangat besar sekali, layak untuk dikorbankan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Habil tahu innallaha jamil la innallaha jamilun, Allah itu indah dan Allah tidak menerima kecuali yang indah-indah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Makanya Habil pun menyediakan kambing terbaik untuk disedekahkan dan dihadiahkan kepada Allah. Sementara Qabil tidak sebagaimana adiknya, karena dia adalah sahibuz zar'i, suka bertanam, bercocok tanam, berladang. Akhirnya dia pun memberikan kurban dengan kurban yang terburuk dari buah-buahan yang disedekahkan dan dihadiahkan kepada Allah. Tentu karena ada dorongan, kenapa dia tidak sedekah dengan buah-buahan yang baik? Karena sudah diawali dengan hasad. Ini kembaran saya yang berhak mengambilnya, kenapa pula kemudian Habil mengambilnya? Jadi sifat hasad inilah yang mendorong akhirnya dia berkurban asal-asalan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Allah terima kurban salah satu dari keduanya dan Allah tolak kurban yang lainnya. Di zaman itu kita tahu bahwa kurban ini sesuatu yang sulit, karena memang syariat umat-umat dulu itu sangat menyulitkan, beda dengan syariat Islam. Jadi kalau mereka berkurban, mereka letakkan kurbannya di atas ketinggian, entah di bukit, entah di gunung. Kemudian diikatlah kurban mereka, atau mungkin dalam bentuk buah-buahan dalam keranjang diletakkan di atas ketinggian. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala akan perlihatkan mana yang ikhlas kurbannya, mana yang tidak ikhlas kurbannya. Dengan cara apa? Dikirim halilintar, dikirim api. Maka siapa yang kurbannya dilahap api, berarti dialah kurban yang diterima, menunjukkan pelakunya ikhlas. Tapi kalau kurbannya dibiarkan, tidak dilahap api, berarti menunjukkan yang kurban tidak ikhlas, karena itu Allah menolak kurbannya. Sama dengan peperangan. Di zaman dulu peperangan itu kalau dapat harta ghanimah, harta ghanimah itu maksudnya harta rampasan perang. Umat dulu diharamkan kita ini memakan harta rampasan perang. Tidak boleh memanfaatkan, apalagi memakan harta rampasan perang. Lalu kemanakan harta rampasan perang itu? Diletakkan di atas gunung. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala kirim halilintar membakar harta rampasan perang itu, menunjukkan bahwa perangnya lillahi ta'ala. Tapi kalau rampasan perang itu tidak disentuh api sedikit pun, dibiarkan begitu saja, menunjukkan bahwa jihadnya itu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala.
Dari sini Nabi SAW mengatakan, wa uhillat liyal ghanaim, dari 5 perkara yang merupakan kekhususan Nabi dan tidak diberikan kepada umat terdahulu, dihalalkannya harta rampasan perang. Dalam Islam boleh kita mengambil harta rampasan perang ataupun memakannya dan manfaatkannya. Kalau zaman dulu tidak boleh, ya dicampakkan begitu saja, kemudian dijadikan sebuah bukti diterima dan tidaknya jihad, sehingga berat syariat umat dulu berbeda dengan syariat umat sekarang. Lah di sini ketika Qabil dan Habil berkurban, Allah hanya terima satu dan Allah tolak yang lainnya. Dari sini makin hasadlah Qabil kepada Habil. Sudah dia akan mengambil saudarinya yang kembarannya, yang kedua ditambah-tambah kurbannya ditolak dan kurbannya Habil diterima, makin dia hasad. Dari hasad ini muncul penyakit yang lebih bahaya. Apa itu? Al-baghdha, kebencian yang luar biasa. Lah kebencian inilah yang akhirnya mendorong Qabil mengancam Habil. Apa ancamannya? Qala la aqtulannaka, sungguh aku akan bunuh kamu, sungguh aku akan membunuh kamu. Lihat, dari hasad berakhir dengan pembunuhan. Tapi Habil yang mewarisi akhlak Nabi Adam alaihi salatu wasallam dengan tenang dia mengatakan, qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Wahai Habil, sesungguhnya kenapa kurbanku diterima dan kurbanmu ditolak? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menerima kurban itu dari hati-hati yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau takwa, tentu kurbanmu juga akan diterima. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi dalil bahwa segala amal saleh itu kalau tidak didasari takwa secara otomatis ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam ibadah puasa, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tutup dengan kata-kata la'allakum tattaqun? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana puasa diwajibkan kepada umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Karena yang mendasari puasa diterima dan tidaknya di hadapan Allah itu karena ketakwaan dalam hati. Itulah menjadi dasar sampai ada seorang ulama salaf mengatakan, kalau seandainya aku tahu sujudku 1 kali diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah cukup bagiku. Kenapa? Berarti menunjukkan saya ini termasuk hamba Allah yang bertakwa. Kemudian Habil mengatakan, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Hei Qabil, kalau seandainya engkau hendak berniat untuk membunuhku, maka aku tidak ada niat untuk balas dendam membunuh. Kalau kau ingin membunuhku silahkan, tapi aku tidak akan membunuh. Disinilah letaknya akhlak. Akhlak yang diajarkan oleh Habil kepada kita persis seperti akhlaknya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Saat rumahnya dikepung oleh kelompok Sabaiyah, kemudian mereka sudah hampir mengancam untuk membunuh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ketika itu banyak para sahabat yang menawarkan diri untuk membela Utsman, di antaranya Abu Hurairah, di antaranya Hasan dan Husain, bahkan Ali radhiyallahu anhu, dan banyak para sahabat yang masih tersisa di Madinah karena sebagian besar haji. Tapi Utsman mengatakan tidak. Aku teringat dengan ucapan Habil kepada Qabil, la in basatta alayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Inni akhafullah rabbal alamin. Kata Utsman, aku teringat dengan ucapan Habil kepada Qabil, kalau mereka hendak membunuhku orang-orang Sabaiyah, silahkan bunuh aku, tapi aku tidak mungkin membunuh mereka, katanya, karena aku tidak mau ada pertumpahan darah di kota hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alasan Habil
Kenapa dia tidak mau membalas kejahatan Qabil? Dia mengatakan, inni uridu antabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'u zalimin. Karena saya menghendaki agar dosaku dikumpulkan dengan dosamu, sehingga engkau akan termasuk penduduk neraka, dan itulah balasan dari orang-orang yang zalim. Menunjukkan bahwa kezaliman itu sama saja dia telah mengumpulkan dosa orang lain dengan dosa kezalimannya. Jadi kalau kita melakukan kezaliman kepada orang, itu sama saja dosa orang yang kita zalimi itu dimasukkan ke dalam dosa kita. Nauzubillah. Makanya di sini Habil mengatakan, sengaja aku tidak akan membalaskan dendammu kepadaku, tetapi aku hanya menghendaki dosaku dan dosamu biar kau tanggung, sehingga kau termasuk penduduk neraka, dan itulah seburuk-buruknya tempat bagi orang-orang yang zalim. Tetapi yang namanya sudah hasad, yang namanya sudah dengki, yang namanya sudah kerasukan syaitan, Qabil sudah tidak lagi terpikir akibat apa yang akan dilakukan dari pembunuhan itu. Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhi. Mulai setan memberikan was-was untuk membunuh saudaranya. Sebagian kisah Israiliyat menceritakan, kita tahu bahwa fisik daripada Habil itu sebenarnya lebih besar dan lebih kuat dibandingkan fisiknya Qabil. Jadi kalau seandainya tarung nih, kalau seandainya keduanya berkelahi, niscaya Habil itu mudah mengalahkan Qabil, karena fisiknya lebih kuat, lebih besar dibandingkan Qabil. Sehingga Qabil ini tidak berani berhadap-hadapan secara langsung berkelahi dengan Habil. Makanya dia mencari waktu-waktu di mana dia mudah membunuh saudaranya. Kapan itu? Saat Habil sedang tertidur. Begitulah pengecutnya Qabil. Dia menanti-nanti kapan adiknya tidur, maka setelah ada kesempatan untuk membunuhnya, dia mengambil batu, kemudian membenturkan batu itu di kepalanya. Inilah pembunuhan pertama di tengah-tengah umat manusia. Qabil membunuh Habil. Maka Rasul mengatakan, siapapun setelah pembunuhan Qabil kepada Habil, maka semua dosa para pembunuh setelahnya sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan, akan digabungkan kepada Qabil, karena dia awal man sannal qatlah, orang yang pertama kali mencontohkan bagaimana cara membunuh. Subhanallah, ya. Jadi kalau seandainya ada 1 miliar orang pembunuh, maka Qabil mendapatkan saham dosa pembunuhannya, karena dia orang yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi Allah katakan, fa asbaha minal khasirin, maka dia pun termasuk hamba Allah yang rugi dunia, rugi akhirat. Setelah kemudian dibunuh jasad Habil ini, ya, dalam riwayat Israiliyat kita tahu kisahnya memang rata-rata dari Israiliyat. Ada yang mengatakan jasad itu disembunyikan selama setahun. Jadi selama setahun disembunyikan jasad dari Adam, dari ibundanya Hawa, dari saudara-saudaranya yang lain, sehingga tidak tahu keberadaan Habil di mana. Sementara di sisi lain Qabil bingung macam mana dengan jasad yang disembunyikan ini, karena di zaman itu belum ada orang mati, belum ada orang yang terbunuh atau dibunuh, sehingga tidak kenal macam mana fardu kifayah. Macam mana kemudian dengan jasad orang yang mati harus diapakan? Lah sepanjang setahun itulah akhirnya Qabil ini stres, memikirkan jasad adiknya yang sudah dia bunuh. Apa yang harus dilakukan dengan jasad itu? Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, fa ba'atsallahu ghuraban yabhatsu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sau'ata akhi. Tiba-tiba di satu waktu Qabil ini sedang duduk termenung,
nampaklah ada burung gagak yang sedang berkelahi dengan kawan gagaknya. Kemudian yang satu gagak ini mengalahkan kawan gagaknya. Setelah mati kawan gagaknya, dibunuh oleh gagaknya ini, maka burung gagak ini akhirnya menggali dengan kakinya. Setelah itu dia masukkan saudaranya yang dibantai dia, kemudian dikuburkan. Dari situ terpikirlah oleh Qabil, itulah yang bisa dia lakukan dengan jasad adiknya Habil. Maka dia menyesal. Setelah 1 tahun dia bingung macam mana caranya dengan jasad adiknya itu. Makanya kemudian dia mengatakan, ya wailata a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab. Duhai celaka aku, kenapa aku tidak seperti burung itu dari dulu sejak terjadi pembunuhan itu? Kenapa baru sekarang katanya? Baru tahu caranya kemudian menguburkan orang yang sudah mati. Fa'uwariya sawata akhi, supaya aku bisa kemudian menutupi jasadnya. Maka Allah katakan fa asbaha minan nadimin, dia pun termasuk orang-orang yang menyesal karena terlampau lama membiarkan jasad itu, sehingga dia stres hidupnya memikirkan tentang adiknya. Dan begitulah ikhwatu fiddin biasanya para pembunuh, maka dia akan dibayang-bayangi oleh orang yang telah dibunuhnya. Umumnya para pembunuh itu akan dibayang-bayangi oleh orang yang dia bunuhnya itu. Makanya betapa banyak orang-orang pembunuh itu stres. Saya itu kenal satu kawan di polisi. Ya namanya polisi dalam bertugas itu, ya bisa saja membunuh orang karena terpaksa atau membela diri dan begitu seterusnya gitu. Jadi bercerita, aku pernah membunuh 1 orang Ustaz gitu. Dan sampai hari ini saya tidak pernah lupa dengan kasus itu. Padahal ketika itu saya diserang dan saya tidak sengaja harus meletuskan pistol itu. Rupanya terkena bagian badan yang dengan peluru itu akhirnya dia meninggal. Sampai hari ini pada sudah 10 tahun lebih, aku tidak pernah lupa dengan peristiwa dan merasa bersalah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah dari kisah ini ikhwatu fiddin dimuliakan Allah Azza wa Jalla, banyak pelajaran yang kita bisa petik dari kisah ini. Yang pertama bahwa hasad itu adalah penyakit yang pertama kali terjadi di langit antara iblis dan Adam, dan yang pertama kali terjadi di bumi antara Qabil dan Habil. Inilah penyakit pertama yang ada di tengah-tengah manusia. Dan para ulama mengatakan halakal hasid qabla al mahsud. Terkadang orang yang hasad itu lebih hancur dibandingkan orang yang dihasadi. Di zaman Khalifah Mu'tasim, Khalifah Abbasiyah. Jadi Khalifah Mu'tasim ini dia suka dengan salah seorang badui. Dia kenalan dengan seorang badui. Rupanya badui ini ahli syair dan suka bercanda. Jadi saking senangnya Khalifah Mu'tasim kepada badui ini, karena dia pandai melantunkan syair dan suka bercanda juga, jadi sering-seringlah kemudian diundang ke istana untuk menghibur sang khalifah. Terkadang sang khalifah mendudukkan di sampingnya, terkadang bercanda sambil tertawa keduanya. Jadi ada salah satu menteri daripada Khalifah Mu'tasim itu hasad dalam hatinya. Kok bisa orang badui sedekat itu dengan khalifah? Bisa bercanda, bisa tertawa, sementara aku ini menterinya tidak pernah sedekat itu dengan khalifah. Rupanya menteri ini adalah menteri penjilat penguasa. Tertanamlah sifat hasad sampai pada waktunya dia ingin berbuat jahat. Jadi sang menteri ini melihat jadwal kapan khalifah memanggil si badui ini. Setelah dia tahu jadwalnya kapan sang khalifah memanggil sang badui ini, akhirnya kemudian sang menteri ketika tahu bahwa si badui dipanggil ke istana, sebelum datang ke istana diajak ke rumahnya dulu. Untuk apa? Diajak makan enak. Jadi si badui ini diajak makan enak oleh sang menteri. Rupanya makanan yang diberikan kepada si badui itu
adalah makanan yang berbau. Memang enak, tapi mengeluarkan bau tak sedap. Mungkin bahasa kita makan jengkol, makan pete enak, tapi kan keluarnya bau mulutnya. Setelah kemudian dikenyangkan si badui ini, sebelum sampai si badui ini ke istana khalifah, sang menteri sudah duluan sampai. Kemudian menceritakan kepada sang khalifah Mu'tasim ini, ya khalifah, tahu enggak si badui itu? Kata khalifah, tahu. Memang hari ini dia jadwalnya datang kemari untuk menghiburku, katanya. Kemudian sang menteri mengatakan, ya khalifah, tahu enggak kelakuan dia di luar? Kata sang khalifah, tidak tahu. Dia itu suka memburuk-burukan Anda di hadapan manusia. Kok bisa? Ya, dia suka ngomong sama orang bahwa mulut engkau sangat bau, wahai khalifah. Engkau ini kalau bicara mulutnya bau, kata sang badui itu, dan itu dibicarakan kepada manusia. Ya terang saja khalifah ini marah. Kurang ajar si badui itu. Ketika kemudian sang khalifah mengatakan, kalau gitu panggil si badui kemari. Setelah dihadapkan, si badui tahu bau mulutnya itu tidak enak. Sementara dia akan berhadapan dengan khalifah, maka dia kalau ngomong serbannya ditutup ke hidungnya, ditutup ke mulutnya, karena tahu takut bau mulutnya sampai ke khalifah. Sang khalifah pula sudah dapat informasi dari sang menteri bahwa si badui menganggap mulut dia yang bau, padahal si badui menutup mulut itu supaya bau mulutnya tidak sampai ke khalifah. Khalifah salah faham, jangan-jangan betul nih, si badui menganggap bau mulut saya bau, makanya kalau ngomong dia menutup mulutnya, katanya. Kalau gitu memang betul tuh informasi sang menteri itu. Kemudian khalifah mengatakan kepada seseorang, kemari kamu ambil kertas dan pena. Diambilnya kertas dan pena, kemudian ditulis. Sesampainya kertas ini kepadamu, penggal orang ini karena dia telah menghina khalifah. Kemudian kertas itu dilipat, dimasukkan ke amplop, diserahkan kepada badui. Kata sang khalifah, wahai fulan, antarkan kertas ini kepada si fulan yang ada di desa ini atau tempat ini. Maksudnya ke tukang jagal. Badui tidak tahu apa-apa. Si menteri dari kejauhan melihat, dia salah paham. Itulah orang hasad. Dalam benaknya, enak kali si badui itu, sudah kufitnah, dia dapat amplop pula. Jangan-jangan amplop itu isinya adalah emas yang akan diambil dari tempatnya, tempat pembendaharaannya. Akhirnya kemudian sang menteri mengatakan, kalau begitu aku harus ambil tuh amplop itu, katanya. Jadi ketika sang badui keluar, di pintu sang menteri sudah ada di situ dan mengatakan, wahai badui, saya lihat engkau diberikan amplop. Amplop apa itu? Si badui ini polos saja, tidak tahu. Tiba-tiba sang khalifah ngasih itu, disuruh diantar ke tempat anu, katanya. Karena khalifah si menteri ini sudah hasad duluan, dikiranya itu mengambil emas. Dia mengatakan, bagaimana kalau amplop itu aku yang bawa, katanya. Dia tidak tahu mau kemana tuh amplop itu. Dibawalah amplop ini sampai ke tempat tujuan sang khalifah. Maka menteri ini langsung kemudian ditangkap dan dipenggal mati. Sampailah berita ini kepada Khalifah Mu'tasim. Kata Khalifah Mu'tasim, kok bisa menteri itu yang melaporkan si badui tentang keburukan dia, kenapa pula dia yang dibunuh? Harusnya kan si badui yang dibunuh. Maka kemudian Khalifah Mu'tasim memanggil badui ini. Kenapa kau berikan amplop itu kepada menteri itu, katanya. Ya si badui tidak tahu. Kemudian dia bercerita dari awal sampai akhir bahwa dia sebelum datang ke sang khalifah, dia disuruh makan, kemudian dikasih makanan enak tapi berbau bla 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 macam-macam. Barulah sang khalifah paham dengan ceritanya. Berarti betul yang sudah dilakukan sang khalifah itu, bahwa yang dibunuh adalah menteri yang hasad. Dan dia mengatakan, lillahi darul hasad, gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah hasad. Terkadang halakal hasid qablal mahsud. Kemudian yang kedua, di antara faedah dari kisah ini adalah bahwa manusia sepanjang zaman itu pasti ada dua kelompok. Kelompok yang menyuruh kepada kebaikan dan kelompok yang menyuruh kepada kejahatan.
maka kita di tengah-tengah untuk memilih kepada kelompok yang mana. Apakah kita masuk dalam kelompok yang menyuruh manusia kepada kejahatan seperti Qabil, ataukah kita masuk dalam barisan orang-orang yang menyuruh manusia kepada kebaikan seperti Habil? Kemudian juga yang ketiga di antara faedah kisah ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu baik, tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Maka siapapun yang sedekah dengan kebaikan dan dengan zat yang baik, maka dipastikan Allah akan menerimanya. Dan termasuk akhlak seorang muslim juga tidak melampaui batas kepada orang yang melakukan kezaliman kepada kita. Andai ada orang yang melakukan kejahatan kepada kita, maka kita hanya boleh membalas sesuai dengan kejahatannya, tidak boleh lebih dari kejahatan yang dibuat dia kepada kita. Dan yang terakhir tentunya bahwa takwa adalah dasar utama dari seluruh amal saleh. Maka kalau amal saleh kita ingin berpahala, maka dasarilah amal itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ini di antara faedah dari kisah Qabil dan Habil. Mudah-mudahan manfaatnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.